Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada awalnya, Han Li tidak mengerti mengapa Patriark Miluo akan mengalami begitu banyak kesulitan untuk memisahkan seni fantasi 5 elemen utama. Belakangan, dia mengetahui bahwa kemungkinan besar karena dia ingin meninggalkan warisan untuk murid-muridnya, satu di tempat terbuka dan satu lagi di kegelapan. Jika bukan karena itu, kitab suci paling berharga dari Sekte Zen Yan akan benar-benar hilang sekarang. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mendesah pelan. Sekarang, dia telah menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk mengatur ulang 5 metode kultivasi menurut Sumeru Sensing Chapter dan mengintegrasikannya ke dalam metode kultivasi baru dari seni fantasi 5 elemen utama. Hanya saja kelima cara kultivasi tersebut dicampur menjadi satu, dan masih banyak detail yang perlu dipelajari, namun secara umum sudah lengkap. Karena Han Li telah mengolah beberapa seni kultivasi, levelnya saat ini kira-kira setara dengan lapisan ketiga dari seni ilusi 5 elemen besar. Ketika dia bisa memadatkan roda kebenaran, botol waktu jernih, pasir bintang ilusi, api waktu yang mengalir, dan kayu Dewa Donyi, dia akan bisa langsung melompat ke lapisan ke-6. Pada saat itu, basis kultivasinya akan menjadi ranah Dewa Primordial tingkat menengah yang solid. Karena metode kultivasi ini diatur ulang menurut Sumeru Sensing Chapter, dia tidak yakin kemampuan ilahinya seperti apa yang akan berubah setelah metode kultivasi selesai, tetapi dia memiliki perkiraan kasar di benaknya. Namun, kemampuan ilahi yang dapat dikembangkan dari 5 metode kultivasi secara alami tidak akan hilang. Hanya saja akan merepotkan untuk mengolahnya, karena dia harus terus-menerus beralih di antara 5 metode kultivasi, mantra metode kultivasi, dan sirkulasi kekuatan spiritual abadi, yang secara alami membuat kultivasi jauh lebih sulit. Tetapi ketika dia memikirkan kemampuan ilahi yang mungkin berkembang pada tahap selanjutnya dari metode kultivasi ini, yang menurutnya kemungkinan besar akan terjadi, dia merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat yang tenang dan aman untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tetapi mengingat situasi saat ini, secara alami tidak mungkin. Mata Han Li sedikit menyipit, dan dengan lambaian tangannya yang lembut, sebuah gerbang cahaya perak bergerak dari luar halaman ke depannya. Dia melangkah maju dan kembali ke paviliun halaman King Qiao, di mana dia melihat Taois Xie duduk bersila di luar gerbang cahaya. Taois Xie membuka matanya dan perlahan bangkit. Rekan Taois Li, rekan Daois Xie mengunjungi Anda beberapa hari yang lalu dan mengundang Anda untuk bertemu dengannya jika Anda keluar dari pengasingan, kata Taois Xie. Han Li mengangguk, lalu bertanya, selama periode waktu ini, apakah kamu ingat sesuatu tentang keinginan terakhir mantan tuanmu? Tidak, namun, kata-kata Karmic Spatial Realm masih muncul di benak saya dari waktu ke waktu, kata Taois Xie sambil menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Han Li sambil membungkuk ke arah Taois Xie. Yang terakhir diam-diam membalas salam, berbalik, dan memasuki pintu cahaya perak. Setelah menutup pintu ke gua surgawi cabang bunga, Han Li berjalan keluar dari loteng dan keluar dari halaman kecil yang dikelilingi oleh bambu hijau, menuju ke halaman teratai terpencil. Halaman lotus terpencil dibangun di sebuah pulau kecil di tengah danau, dan dikelilingi oleh danau kecil dengan area air yang luas. Danau itu dipenuhi daun teratai, dan permukaannya dipenuhi kabut. Han Li berjalan di sepanjang jembatan tertutup di danau, dan ketika dia mendekati pulau itu, dia melihat bahwa si Chuan Kong sudah menunggunya di pulau itu. Kakak Li, kamu akhirnya di sini, kata si Chuan Kong begitu dia melihatnya. Kakak Si, apakah kamu memesan seluruh pulau ini? Mengapa Anda membuat formasi sensorik di tengah danau? Apakah Anda merasakan saya begitu saya naik ke jembatan? Han Li bertanya dengan alis berkerut.
Formasi hanya didirikan di pulau, dan hanya ada beberapa lusin swordfish di danau. Setelah Anda naik ke jembatan, fluktuasi energi yang memancar dari tubuh Anda terdeteksi oleh ikan-ikan kecil itu, dan saya telah meninggalkan bekas pada mereka, jadi secara alami dapat mendeteksi Anda, jawab si Chuan Kong. Saat Han Li mengikuti si Chuan Kong ke pulau, dia melihat sekeliling dan bertanya, ada begitu banyak jebakan yang dipasang. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Seluruh pulau tersembunyi di hutan lebat. Berbicara secara logis, seharusnya ada banyak burung berkicau, tapi saat ini, hanya ada keheningan di pulau itu. Jelas, banyak formasi yang telah dipasang telah menakuti semua burung. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke rumah tangga bepergian, dan saya menerima surat dari saudara laki-laki ketiga saya, kata si Chuan Kong dengan cemberut. Apa isi surat itu? Han Li bertanya. Ada kabar baik, dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah kakak ketiga saya telah mengirim orang untuk menemui kami, dan kabar buruknya adalah kakak tertua saya mungkin sudah menerima berita itu, kata si Chuan Kong sambil tersenyum masam. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, jika Raja Musang Hitam terus mengirim berita palsu, itu seharusnya bisa menunda kita setidaknya selama 5 hingga 6 bulan, dan itu harus tepat waktu. Karena kakak sulung Anda sudah menerima kabar tersebut, maka lokasi kita sangat mungkin terekspos. Sekarang, itu tergantung pada apakah pembunuh atau bala bantuan datang lebih dulu, Han Li berpikir sejenak, dan berkata perlahan. Aku juga berpikir begitu, itu sebabnya aku sangat ingin bertemu denganmu, dan mendiskusikan tindakan balasannya, si Chuan Kong mengangguk. Melihat skala Cloud Mountain Inn ini, pasti ada seseorang di belakangnya untuk mencegah orang luar menimbulkan masalah, kan? Sebagai tamu, mereka harus melindungi kita, kata Han Li dengan suara berat. Saya khawatir orang-orang yang datang ke sini tidak ramah, dan Cloud Mountain Inn ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika kita meninggalkan tempat ini, itu bahkan lebih berbahaya, jadi lebih baik tetap di sini dan menunggu musuh kelelahan, si Chuan Kong menghela nafas dan berkata. Untuk berjaga-jaga, kita harus membuat pengaturan lain, kata Han Li setelah lama terdiam. Saya ingin mendengar detailnya, kata si Chuan Kong dengan ekspresi serius. Keduanya duduk saling berhadapan dan berdiskusi secara mendetail sampai senja, ketika Han Li berdiri dan kembali ke halaman King Xiao. Selama beberapa hari berikutnya, si Chuan Kong bolak-balik antara toko dan penginapan di kota, sementara Han Li menghabiskan sebagian besar waktunya di pulau tempat halaman teratai terpencil berada, selain berlatih di malam hari. Waktu berlalu, dan setengah bulan lagi telah berlalu. Pada malam ini, Han Li sedang duduk dengan tenang di loteng halaman King Xiao. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya, dan terbang seolah dia merasakan sesuatu. Sosoknya melayang di atas lautan bambu, dan dia melihat ke arah pulau di tengah danau. Pada saat ini, dua garis cahaya, satu biru dan satu ungu, melesat dari kejauhan. Saat mendekati pulau kecil itu, mereka tiba-tiba berpisah. Garis cahaya biru turun menuju pulau kecil, sedangkan garis cahaya ungu terbang langsung ke arah Han Li. Kecepatan orang itu sangat cepat, dan dia berhenti di depan Han Li hampir seketika. Dia mengenakan gaun berwarna ungu yang terbuat dari kain muslin transparan, dan dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang cantik dan anggun, memberi orang lain perasaan bahwa dia lembut dan menawan secara alami. Ditambah dengan penampilannya yang cantik tiada taraf dan pakaian yang berkibar tertiup angin, dia tampak seperti selir surgawi. Mata cerah wanita itu bergerak sedikit, dan dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Han Li. Jejak jijik melintas di kedalaman matanya, tapi dia menyembunyikan ekspresinya dengan sangat baik. Jika bukan karena wawasan Han Li yang jauh lebih unggul dari orang biasa, dia benar-benar tidak akan bisa melihat perubahan yang halus. Rekan Taois, bolehkah saya tahu nama Anda?
Wanita berbaju ungu tersenyum lembut dan membungkuk pada Han Li. Awalnya aku mengira begitu kita bertemu, kita akan bertarung sampai mati. Peri, kamu membuatku sedikit tidak berdaya. Han Li berkata dengan sedikit senyum. Tuanku hanya menginginkan yang ada di pulau, tapi dia menyukaimu, rekan Taois. Selama Anda tidak terlibat dalam urusan di pulau itu, dan menunggu dengan tenang sampai saudari Qingling menangani masalah ini, tuanku akan memberi Anda banyak uang. Wanita berbaju ungu itu tersenyum lembut. Kalau begitu, ini adalah berkah tersembunyi. Senyum di wajah Han Li tampak sedikit lebih lebar. Ketika masalah ini selesai, mengapa rekan Li tidak kembali ke kota Yang Ye bersama kami? Saat itu, wanita berbaju ungu itu tersenyum, tetapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Suara ledakan keras terdengar. Cahaya putih terang menyala di pulau kecil di kejauhan, dan mesin terbang perak setinggi ribuan kaki muncul dari pulau itu, menutupi seluruh pulau dan perairan di sekitarnya. Semburan fluktuasi spasial yang kuat datang darinya. Setelah itu, serangkaian ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh pulau dilalap api, menyebabkan gelombang putih melonjak ke udara saat uap putih naik ke udara. Bahkan tanah di bawah Han Li bergetar hebat, dan seluruh lautan bambu bergetar tak terkendali. Di tengah suara gemuruh, seluruh pulau dan mesin terbang perak itu benar-benar tenggelam ke dasar danau. Ekspresi wanita berbaju ungu berubah, dan dia menoleh untuk melihat Han Li. Saat dia hendak berteriak dengan marah, dia melihat cahaya keemasan di depannya, dan roda harta karun emas besar tiba-tiba melintas di depannya bersama dengan sosok Han Li. Dimanapun cahaya keemasan bersinar, aliran waktu tiba-tiba melambat. Wanita berbaju ungu hanya merasa indera spiritualnya menjadi lamban, dan seluruh tubuhnya tampak melayang di kehampaan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lambat. Saat Han Li melihat ini, cahaya kristal tiba-tiba menyala di tengah alisnya. Beberapa rantai sebening kristal terbang keluar dari alisnya, dan mesin terbang hitam di atasnya samar-samar terlihat. Mereka langsung menusuk ke kepala wanita berbaju ungu. Saat berikutnya, di lautan kesadaran, sebuah sangkar rantai persegi terjalin, dan roh kecil terpenjara di dalamnya. Itu terus-menerus mengubah bentuknya, mencoba membebaskan diri. Namun, tidak peduli seberapa keras perjuangannya, rantai indera ilahi masih stabil seperti gunung, dan tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Mata Han Li sedikit menyipit. Ketika dia melihat wanita berbaju ungu itu melayang di udara, seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam air, dan tubuhnya tidak lagi bergerak, barulah dia menyingkirkan roda mantra dan dengan santai melambaikannya ke depan. Cahaya perak menyala, dan pintu ruang cabang dibuka. Si Chuan Kong keluar dari situ. Kakak sangat murah hati. Dia benar-benar mengirim wanita kepercayaannya untuk membunuhku. Jika bukan karena bantuan kakak Li, aku pasti akan mati di tangan Ziking Twin Beauties kali ini. Si Chuan Kong menatap wanita berbaju ungu itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Apa, dari nada bicaramu, sepertinya kamu cukup takut pada mereka berdua. Mata Han Li berkedip sedikit saat dia bertanya. Kali ini, jika bukan karena pengaturan sebelumnya, menggunakan sepotong jiwaku sebagai umpan untuk membuat formasi di pulau, dan kamu mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirimu dan secara tidak sengaja memisahkan mereka, kita pasti tidak akan berhasil dengan mudah. Apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu untuk mencegah masalah di masa mendatang, kata si Chuan Kong dengan cemberut. Sekarang jiwanya dipenjara olehku, dia tidak bisa menolak. Lakukan saja, Han Li mengangguk. Ketika si Chuan Kong mendengarnya, dia hendak bergerak, tetapi perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Wanita berpakaian ungu, yang ditahan oleh sangkar indera ilahi Han Li, tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan senyuman aneh. Kemudian, roh hijau kecil mengintip dari bahunya dan menatap mereka dengan kebencian.
Kemudian, itu menghilang ke dalam tubuh wanita berbaju ungu itu dalam sekejap. Tubuh wanita berbaju ungu itu memancarkan cahaya hijau, dan rambut hitam panjangnya seketika berubah menjadi setengah hijau dan setengah ungu. Salah satu matanya berubah menjadi hijau dan yang lainnya ungu. Han Li dikejutkan oleh semburan indera spiritual yang kuat menyapu ke arahnya dari dalam lautan kesadarannya. Kandang yang dia buat menggunakan rantai indera spiritualnya segera terkena dampak kekerasan, dan tidak mampu menahannya sedikit pun. Dua jiwa dalam satu tubuh. Jantung Han Li berdetak kencang, dan dia dengan cepat mundur. Di masa lalu, saya hanya tahu bahwa Purple dan Green Beauties adalah saudara kembar. Kekuatan tempur mereka sangat kuat ketika mereka menyatu, lalu menjadi terkenal setelah membunuh seorang kultivator Zenith Heaven bersama-sama. Namun, tidak ada yang tahu bahwa mereka memiliki dua jiwa dalam satu tubuh. Ini, lalu apa yang baru saja runtuh dengan pulau itu? Wajah si Chuan Kong juga penuh kejutan, dan dia juga mundur. Kemungkinan besar semacam kemampuan inkarnasi eksternal. Karena mereka memiliki dua jiwa dalam satu tubuh, kekuatan jiwa mereka setelah fusi mungkin sebanding dengan seorang kultivator Zenith Heaven. Jangan, sebelum Han Li bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh jeritan tajam. Jeritan itu sangat tajam, seperti tombak tajam yang langsung menembus lautan kesadaran Han Li dan si Chuan Kong, menyebabkan kesadaran mereka berantakan. Kekuatan spiritual surgawi dalam tubuh mereka menjadi kacau, lalu tubuh jatuh ke tanah tanpa sadar. Han Li dengan paksa menekan rasa sakit yang luar biasa di lautan kesadarannya dan buru-buru mengaktifkan lapisan kelima teknik penyempurnaan roh. Semburan kekuatan tak terlihat segera muncul di lautan kesadarannya, membentuk perisai cahaya tak terlihat yang menahan serangan suara itu. Di sisi lain, si Chuan Kong tertangkap basah dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Tubuhnya jatuh lurus ke bawah, dan dia langsung menabrak hutan hijau. Tidak ada yang tahu apakah dia pingsan atau tidak, tetapi tidak ada gerakan. Itu karena Tuan cukup baik untuk membiarkanmu hidup, jadi saudari Zihe menyarankanmu dengan baik. Kamu sebenarnya tidak tahu apa yang baik untukmu, dan berani berkomplot melawan kami dengan si Chuan Kong. Kamu benar-benar pantas mati. Wanita berpakaian ungu berkata. Pada saat ini, suaranya tiba-tiba menjadi kasar. Jelas, King Ling yang berbicara. Han Li menenangkan dirinya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik penyempurnaan roh sepenuhnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, semburan cahaya biru muncul di sekitar tubuhnya dan 18 pedang hangat awan bambu muncul. Ujung pedang diarahkan langsung ke wanita berjubah ungu sambil mengeluarkan serangkaian suara gemetar. Ketika wanita berpakaian ungu melihat ini, dia mencibir dan membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Diiringi dengan suara mantra, Han Li hanya merasakan penglihatannya kabur, lalu dia merasakan cahaya di sekelilingnya redup, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dalam kehampaan yang gelap gulita, dia hanya bisa melihat dua bola mata besar melayang di udara. Yang satu berwarna hijau dan yang lainnya berwarna ungu. Keduanya memancarkan gelombang cahaya yang beriak seperti air. Ketika gelombang cahaya ini menyapu tubuhnya, tidak ada rasa tidak nyaman. Sebaliknya, ada kehangatan yang sangat nyaman, seperti angin musim semi. Saat riak cahaya menyapu tubuh Han Li, dia merasakan sensasi hangat di sekujur tubuhnya. Kesadarannya tanpa sadar jatuh ke keadaan yang sangat malas, dan pikirannya yang tegang tampak perlahan rileks. Namun, di kedalaman kesadarannya, pria kecil miliknya sekarang terjerat oleh lapisan lingkaran cahaya hijau ungu, dan dia terus berteriak dengan mulut terbuka lebar. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu berat dari lingkaran cahaya hijau ungu. Namun demikian, Han Li bukanlah seorang kultivator dewa primordial biasa.
Tekadnya yang kuat dan kekuatan indera ilahinya jauh melampaui harapan wanita berpakaian ungu itu. Melihat bahwa Han Li masih menggelengkan kepalanya, mencoba untuk bangun dari kendalinya, sedikit keterkejutan muncul di mata wanita berpakaian ungu itu. Lagi pula, ketika dia bertemu dengan para kultivator ranah dewa primordial tingkat menengah di masa lalu, dia tidak dapat mempertahankan jejak kejernihan dalam pikirannya di bawah serangan jiwa dewa yang begitu kuat. Kakak, jika kita melahap jiwanya, aku khawatir kultivasi kita akan dapat melangkah lebih jauh. Suara wanita berbaju ungu itu tiba-tiba menjadi lebih lembut, seolah-olah Zihe yang berbicara. Jangan terlalu ceroboh. Kekuatan jiwa ilahi orang ini jauh melampaui dewa primordial biasa. Anda dan saya harus melakukan yang terbaik untuk mempersembahkan kepalanya dan kepala si Chuan Kong kepada Tuan kita. Jika tidak, kita akan kehilangan inkarnasi yang begitu penting. Meskipun kita telah disayang oleh Tuan kita selama bertahun-tahun, kita pasti akan dihukum. Mata hijau wanita berpakaian ungu itu menyala, dan itu adalah suara Qingling. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, saudari, kata Zihe, dan wanita berpakaian ungu itu menatap Han Li. Dia melihat bahwa dia secara bertahap pulih dari serangan jiwa ilahi, dan tubuhnya telah mendapatkan kembali stabilitasnya. Dia ditangguhkan di udara, menatap mereka dengan tatapan rumit di matanya. Dia sebenarnya bisa bangun sendiri, kata Zihe dengan sedikit terkejut. Han Li dengan paksa menekan gempa susulan di lautan kesadarannya, dan matanya terfokus. Roda mantra di tubuhnya langsung terbalik, dan tubuhnya melesat ke arah wanita berpakaian ungu itu. 18 pedang hangat awan bambu di sampingnya juga menarik aliran cahaya yang mengalir, dan menembak satu langkah di depannya. Kamu ingin bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Bermimpilah, Qingling memarahi dengan lembut. Begitu suaranya jatuh, 18 pedang bambu awan telah tiba di depannya, dan mereka menusuk langsung ke arahnya. Namun, ketika pedang terbang itu berjarak sekitar 100 kaki darinya, mereka ditahan oleh kekuatan aneh yang sulit dilihat, lalu ditangguhkan di udara, gemetar, dan tidak dapat bergerak maju. Melihat ini, tubuh Han Li membeku, dan cahaya ungu di matanya langsung menyala. Di bawah mata iblis dari rahasia ke-9, kekuatan yang memblokir serangan diam-diam dari pedang hangat awan bambu segera terungkap. Itu sebenarnya 18 benang kristal indera ilahi yang tipis dan transparan. Mereka menyebar dari tubuh wanita berpakaian ungu itu, dan dengan erat melilit tubuh masing-masing pedang panjang, membuat pedang tidak bisa bergerak. Dia benar-benar dapat mewujudkan kehendak ilahi. Dengan pemikiran dari Han Li, pola kilat pada pedang hangat awan bambu segera menyala, dan benang petir emas segera meledak, beriak dengan kekuatan hukum petir. Dengan semburan kilat dan guntur, benang kristal kehendak ilahi yang melilit 18 pedang terbang segera putus lalu menghilang. Pedang bambu awan segera mengeluarkan teriakan pedang yang jelas, dan mereka sekali lagi menembak ke arah wanita berpakaian ungu itu seperti kilat. Menunggu kematian, wanita berbaju ungu itu berteriak, dan sepertinya kedua wanita itu berbicara bersamaan. Kedua tangan mereka membentuk segel, dan mereka menyatukan tangan di depan mereka, membentuk segel tangan. Hancurkan untukku, keduanya meraung. Domain roh tembus pandang langsung menyebar, dan semua pedang hangat awan bambu yang terbang ke arah mereka diselimuti di dalamnya. Saat pedang terbang memasuki wilayah spiritual, Han Li segera berteriak di dalam hatinya, tidak bagus. Detik berikutnya, koneksi kehendak ilahi antara dia dan pedang terbang terputus. Petir pada 18 pedang hangat awan bambu menghilang, dan pedang Qi ditarik kembali, seolah-olah semuanya telah menjadi objek tanpa pemilik. Semua kekuatannya ditarik, lalu menggantung di udara. Tidak peduli bagaimana Han Li mencoba menggunakan kehendak sucinya untuk terhubung dengan mereka, 18 pedang terbang tidak merespon. Domain roh ini, yang bercampur dengan kehendak ilahi yang kuat,
memiliki keliling kurang dari 100 mil, tetapi tampaknya terisolasi dari indera ilahi lainnya. Tidak hanya itu memutuskan hubungan antara Han Li dan harta sihir kelahirannya, tetapi bahkan indera ilahinya sendiri pun terpengaruh. Ekspresi Han Li tidak berubah. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang hangat awan bambu lainnya muncul. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kilat keemasan segera muncul. Untungnya, selama aku tidak menggunakan kehendak suciku, pedang terbang tidak akan terpengaruh. Han Li diam-diam menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengembangkan seni pemurnian roh beberapa hari yang lalu. Mungkin dia sudah mencapai puncak level kelima sekarang, dan dia tidak akan terlalu pasif sekarang. Namun, pada saat ini, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini. Kamu berani terganggu saat bertarung dengan kami. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, suara lembut Zihe terdengar. Cahaya kaca berbentuk aneh tiba-tiba terbang keluar dari depan, langsung menuju Han Li. Han Li memfokuskan pandangannya pada cahaya dan melihat bahwa itu tampak cukup sederhana dan tanpa hiasan. Ada 4 binatang aneh yang tampak menyeramkan dengan saling membelakangi. Mereka menghadap ke 4 arah yang berbeda dan mengangkat lampu minyak teratai dengan tangan dalam posisi mengangkat surga. Tidak ada minyak di dalam lampu minyak, tetapi ada api hijau kecil seukuran kacang, perlahan bergetar. Saat tatapan Han Li bersentuhan dengan lampu minyak, seluruh tubuhnya menegang. Semua perhatiannya langsung tertuju pada nyala api kecil, dan dia tidak bisa lagi memalingkan muka. Di lautan kesadarannya, bayangan lampu minyak besar muncul. Mata keempat binatang aneh di bawahnya bersinar dengan cahaya hijau gelap, dan mereka semua membuka mulut, tampak seperti sedang mengisap udara. Hati Han Li bergetar. Segera, dia merasakan kekuatan jiwanya mulai mengalir dengan cepat. Seperti gumpalan asap, semuanya mengalir ke mulut keempat binatang aneh itu. Saat kekuatan jiwanya dengan cepat mengalir, nyala lampu minyak tiba-tiba menyala. Itu seperti obor yang diisi dengan minyak, terbakar dengan ganas. Lampu pemakan jiwa telah menyala di lautan kesadarannya. Kekuatan jiwanya akan segera habis. Melahap jiwanya hanya masalah waktu. Ayo bunuh si Chuan Kong terlebih dahulu dan singkirkan masalah masa depan Tuan, kata King Ling. Kakak benar, kata Zihe. Meskipun nada mereka berbeda, bagi orang luar, sepertinya ada satu orang yang berbicara sendiri. Itu sangat aneh. Dengan itu, Twin Beauties menembak jatuh, terbang menuju si Chuan Kong. Saat ini, si Chuan Kong masih tergeletak di tanah tanpa bergerak. Dia sepertinya masih tidak sadarkan diri, dan riak jiwanya sangat lemah. Ketika jarak mereka puluhan kaki, Twin Beauties tiba-tiba mengangkat tangan mereka, dan rantai logam ungu dan hijau melesat lurus ke arah kepala si Chuan Kong. Rantai logam langsung menembus bagian belakang kepala si Chuan Kong, menghancurkannya seperti semangka matang. Melihat kepalanya yang berdarah, setengah dari wajah Twin Beauties mengungkapkan senyum gembira, tetapi separuh lainnya memiliki ekspresi aneh, dan sedikit keraguan muncul di wajah mereka. Tunggu, kenapa Nas Chen Sol tidak kabur? Ekspresi King Ling sedikit membeku, dan dia memanggil.